Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khataman nabiyyin wala nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'. Sadati wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram, bersyukur kehadirat Allah, salawat dan salam keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadati wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram. Adapun tema tausiah kita kali ini adalah cahaya ilahi di hati pembunuh bayaran. Sadati wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan dari Mekah untuk hijrah ke Madinah, berkumpullah orang-orang kafir Mekah di Darun Nadwah, yaitu nama tempat pertemuan di rumah Abu Jahal. Dalam pertemuan tersebut diputuskan untuk mengadakan sayembara. Barang siapa berhasil membawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kami atau berhasil membawa kepalanya, maka kami tokoh kafir Quraisy akan memberi hadiah 100 unta merah yang hitam biji matanya. Sadati wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram. Kemudian berdirilah seorang di antara mereka, namanya Suraqah bin Malik. Ia berkata, "Aku yang sanggup membawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Setelah itu, ia langsung keluar untuk mengejar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadati wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram. Ketika berhasil menemukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanpa membuang waktu, Suraqah langsung menghunus pedangnya hendak membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaannya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bumi untuk patuh kepada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan bumi untuk menahan Suraqah sehingga ia dan kudanya terperosok ke dalam bumi sampai sebatas lututnya. Sadati wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram. Ketika melihat kudanya tidak dapat bangun, Suraqah memohon pertolongan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Wahai Muhammad, amankanlah diriku, amankanlah diriku." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menolong Suraqah yang hampir tertelan bumi, dan pada akhirnya Suraqah pun terbebas dari bahaya yang hampir merenggut nyawanya. Sadati wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram. Setelah menyelamatkan Suraqah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali melanjutkan perjalanan menuju Madinah. Namun Suraqah kembali mengejarnya dengan pedang terhunus di tangannya. Ternyata Suraqah masih tetap ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti sebelumnya. Allah pun kembali memerintahkan bumi untuk menelan kaki kuda Suraqah. Bahkan kini amblasnya
hingga ke batas pusarnya. Karena takut ditelan bumi, Surakoh kembali memohon pertolongan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan amat memelas. Wahai Muhammad, selamatkanlah diriku. Aku tidak akan menyakitimu lagi setelah ini. Sadati wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram, karena mendengar permohonan Surakoh yang demikian memilukan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar menyelamatkan Surakoh dan menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah selamat, ia pun menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memohon ampun atas perbuatan jahatnya, dan dengan penuh kelembutan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memaafkannya. Surakoh akhirnya menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sadati wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram, demikian kisah yang dapat disampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.